Untuk bagian sebelah kiri saya itu pemohon? Benar. Pemohon ya? Kami pemohon, Pak. Pemohon? Baik. Mungkin sebelum kita lanjut ke proses berikutnya, saya perkenalkan diri dulu ya, bahwa saya Muhammad Andari Doabillah selaku moderator terpilih atau sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Saya adalah seorang mediator yang bersertifikat dan telah menangani berbagai kasus sengketa komersial dan kekayaan intelektual. Saya tidak akan memihak dan tugas saya adalah memfasilitasi proses ini agar kedua belah pihak dapat menemukan solusi yang paling menguntungkan. Mungkin selanjutnya dari pihak pemohon, benar ya? Mungkin bisa mengenal diri dulu. Baik Pak, perkenalkan nama saya Adem Maulana Syarif. Saya selaku Direktur Utama dari PT Gudang Garam dan saya ditemani oleh kuasa hukum saya, Ibu Miranda Mahara. Benar? Benar, Pak. Pihak pemohon? Baik, Pak. Saya Suprihatin selaku Direktur Utama PT Gudang Baru. Saya didampingi oleh kuasa hukum saya, Ibu Fitriani. Baik, mungkin sebelum kita lanjut bisa diisi dulu ya daftar ini hadir yang sudah saya siapkan. Untuk kuasa hukum bisa saya cek dulu ya surat kuasa. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Kita akan melanjutkan dengan pembahasan inti daripada pramediasi ini. Pertemuan ini bertujuan untuk merumuskan permasalahan yang menjadi sengketa, menyusun agenda mediasi yang akan datang, serta menyepakati aturan main yang harus kita ikuti bersama atau tata tertib ya. Saya harap pertemuan ini dapat berjalan kondusif, transparan dan profesional. Baik, pada agenda pertama pramediasi kali ini, mari kita sepakati bersama mengenai permasalahan yang menjadi dasar sengketa. Berdasarkan dokumen yang telah saya terima sebelumnya, permasalahan utama daripada sengketa ini adalah dugaan pelanggaran merek dagang, di mana pihak pemohon merasa merek Gudang Baru milik termohon memiliki kemiripan dengan merek dari Gudang Garam, baik dari segi nama, desain maupun kemasan, sehingga berpotensi membingungkan konsumen. Apakah ini sesuai dengan pandangan Anda, Bapak Adit? Benar sekali Pak. Kami merasa kemiripan ini merugikan reputasi dan pangsa pasar kami Pak. Baik, bagaimana dari termohon? Apakah ada pandangan lain? Baik, begini Bapak, permasalahan yang diajukan memang benar adanya Pak. Tapi kami tidak sependapat dengan tuduhan bahwa merek kami meniru atau menyebabkan kerugian. Merek Gudang Baru itu telah kami daftarkan secara sah Pak, dan memiliki desain serta identitas yang berbeda dengan Gudang Garam Pak. Baik, terima kasih. Ada tambahan dari pihak pemohon tidak? Cukup. Jadi kita sepakat ya bahwa isu utama daripada permasalahan ini adalah dugaan pelanggaran merek dan dampaknya terhadap masing-masing pihak. Isu ini akan menjadi fokus utama mediasi yang akan datang. Setuju? Setuju Pak. Baik. Agenda kedua dari pramediasi ini saya akan membahas terkait aturan main mediasi atau tata tertib ya. Jadi saya telah menyusun beberapa poin, dan jika ada tambahan dari berbagai pihak silakan disampaikan. Jadi poin pertama, tim negosiator dan perwakilan. Perwakilan resmi dari pihak pemohon adalah Bapak Ade Maulana Syarif dan Ibu Miranda Mahara. Dari pihak termohon adalah Ibu Suprihatin dan Ibu Fitriani. Apakah ada pihak lain seperti ahli, ninjau,
atau siapapun yang perlu dihadirkan selama proses mediasi berlangsung? Tidak ada. Semua? Ya, terlalu juga tidak ada ya. Baik, kita telah sepakat bahwa tidak ada pihak tambahan lain yang akan dilibatkan. Lalu poin kedua, tata tertib. Jadi proses mediasi ini akan bersifat tertutup kecuali ada kesepakatan lain. Lalu semua pihak diwajibkan hadir secara penuh dan tepat waktu. Hak masing-masing pihak adalah menyampaikan pendapat tanpa interupsi, sedangkan kewajiban masing-masing adalah menjaga etika selama mediasi. Lalu mediator adalah mengarahkan dan memfasilitasi mediasi, sementara kewajiban mediator adalah bersikap netral dan menjaga kerahasiaan. Selama mediasi dilarang membawa senjata tajam, merekam atau menggunakan bahasa yang menyerang pihak lain. Apakah para pihak setuju dengan aturan ini? Setuju Pak. Setuju ya. Baik, agenda ketiga dalam premediasi ini adalah untuk menentukan durasi dan tempat pelaksanaan mediasi. Sesuai peraturan, mediasi ini akan berlangsung maksimal 30 hari dan kita telah menyepakati 5 kali pertemuan termasuk dengan premediasi ini ya. Semua pertemuan akan dilakukan di Pusat Mediasi Nasional. Apakah ada yang keberatan? Tidak ada? Saya ingin bertanya, untuk 5 kali pertemuan ini agendanya apa aja ya Pak? Kalau saya boleh tahu. Untuk agendanya, yang pertama, yang pasti kita ada mediasi yang pertama ya. Dan jikalau mediasi tersebut, mungkin itu akan saya jawab di sesi berikutnya ya. Karena ini saya akan membahas terkait hal itu. Oke. Ya. Lalu terkait durasi dan tempat pelaksanaan, apakah ada tambahan lain? Ya, oke. Lalu poin keempat terkait pembiayaan dan upaya jika deadlock. Jadi Ibu Fitriani, pertanyaan tadi akan saya jawab di sini ya. Untuk pembiayaan, kedua belah pihak telah sepakat membagi rata, yaitu masing-masing 50% dari total biaya mediasi. Apakah yang sudah final ya dari pihak pemohon dan termohon? Sudah Pak. Oke. Jadi mungkin saya akan memberitahu ya untuk biaya daripada mediasi termasuk biaya administrasi dan konsumsi itu adalah 2 juta per sesi atau 2 juta pertemuan. Oke, lanjut. Jika mediasi ini tidak mencapai kesepakatan, para pihak memiliki hak untuk mempertimbangkan jalur lain seperti arbitrase atau litigasi di pengadilan. Namun saya harap opsi ini tidak perlu diambil dan kita dapat menyelesaikan sengketa ini di sini. Jadi Ibu Fitriani, untuk menjawab pertanyaan yang tadi, 5 kali pertemuan ini semuanya full mediasi. Dan jikalau ada deadlock yang seperti yang saya sampaikan tadi, itu akan dibagi untuk melakukan sesi kaukus. Baik, apakah ada yang minta yang lain? Ya. Baik, terima kasih atas kerjasama pada pihak hari ini. Saya akan mencatat semua poin yang telah kita sepakati dalam notulen pertemuan. Jadwal mediasi berikutnya adalah tanggal 12 Desember 2024 pukul 8 WITA di tempat yang sama, yaitu Pusat Mediasi Nasional, dengan agenda mendalami isu utama. Sampai bertemu kembali dan semoga proses ini berjalan lancar. Terima kasih. Baik, selamat siang ya, Bapak Ade Mangga Syarif, Ibu Miranda Maharani, Benar Pak. Ibu Supriyati, Benar Pak. dan Ibu Fitriani. Baik, terima kasih atas kehadiran kedua belah pihak pada sesi kedua ini. Hari ini kita akan mendalami isu utama terkait dugaan pelanggaran hak dagang dan mencoba menemukan jalan keluar yang saling menguntungkan.
Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan kembali aturan main atau tata tertib yang telah kita sepakati sebelumnya dan telah saya sampaikan. Yang pertama, gunakan bahasa yang sopan, saling menghormati dan hindari interupsi selama pihak lain berbicara. Apakah ada pendapat? Baik, sebelum kita mulai, saya silakan untuk mengisi daftar hadir ya. Selama proses mediasi berlangsung, saya persilakan untuk minum ya. Sudah saya sediakan. Iya, silakan. Baik, untuk kedua belah pihak apakah sudah siap untuk melanjutkan proses mediasi? Siapa? Baik, dalam proses mediasi pertama ini, mari kita mulai dan mendengarkan pandangan dari pihak pemohon. Untuk pihak pemohon, Bapak Ade, saya persilakan. Terima kasih Pak Mediator. Kami ingin menegaskan kembali bahwa merek gudang baru yang digunakan oleh pihak termohon sangat mirip dengan gudang garam, baik dari nama maupun elemen desainnya. Ini telah menimbulkan kebingungan konsumen yang merugikan reputasi kami yang sudah dibangun selama puluhan tahun, Pak. Benar Pak. Dan kemudian kami juga membawa bukti Pak, bisa dilihat dan mungkin pihak termohon bisa juga melihat ya Pak ya, bahwa ini tuh dari mungkin salah mengenali produk mereka sebagai bagian dari gudang garam. Oleh karena itu kami meminta oleh pihak termohon agar segera mengganti merek maupun juga dari segi desain, karena ini serta memberikan kami kompensasi atas kerugian materi maupun juga imaterial seperti itu Pak. Tunggu dulu Ibu, tuduhan ini sangat berlebihan. Sebentar. Saya tanya dulu ya, terkait bukti yang disampaikan oleh pemohon, apakah ini benar? Ini produk dari... Iya, itu produk saya Pak. Sudah sangat jelas ya Pak? Saya tidak bisa menjawab itu ya. Baik, silakan lanjut. Sebenarnya Bu, tidak ada niat untuk meniru gudang garam sama sekali. Merek kami sudah terdaftar Bu. Tuduhan Ibu menurut saya sangat berlebihan. Kemudian kami juga nggak ada dengar keluhan konsumen seperti yang Ibu sebutkan tadi. Benar yang disampaikan oleh klien saya, bahwasanya tuduhan yang disampaikan kepada dari pihak pemohon ini hanyalah asumsi belaka Pak, asumsi sepihak, tidak ada data ataupun bukti konkret yang mendukung klien tersebut. Kemudian juga bahwasanya produk merek klien saya ini sudah memiliki pasarnya tersendiri. Dan Stop dulu Bu. Jadi menurut Ibu, mohon maaf ya, saya belum selesai berbicara. Mohon untuk mengikuti tata tertib yang sudah kita sepakati dari awal. Mungkin silakan lanjut ya, tidak ada interupsi. Lanjut saya dulu. Baik, saya lanjut. Produk yang sudah tadi saya bilang, produk punya klien saya ini memiliki pasarnya tersendiri, dan pasarnya itu pun memang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh produk gudang garam ini Pak, seperti itu. Nah bisa dong Bu, jadi menurut Anda kami ini mengarang cerita seperti itu? Bapak jangan nuduh sembarangan. Kami tidak butuh produk Bapak untuk sukses. Produk kami terdaftar dan sah loh Pak. Kami juga tidak artinya. Kami juga tidak ada menyatakan bahwa Anda mengarang cerita. Kami hanya menyatakan bahwa itu asumsi yang Anda pikirkan sendiri. Kenyataannya tidak terjadi seperti itu. Pihak kami tidak berniat untuk meniru ataupun yang segala macam Anda tuduhkan ke kami seperti itu. Baik, mungkin bisa. Gini Pak, kalau memang seperti Anda tidak melakukan hal itu, seharusnya kalian punya identitas sendiri seperti itu. Anda kuasa hukum, Anda tidak hukum seperti itu. Silakan. Desain sama ini sangat mirip loh Pak. Mohon tenang, bisa dilihat dulu ya. Ini Pak, kami punya bukti bahwa produk kami sah dan terdaftar Pak. Kami juga punya. Mungkin Bisa dihadirkan. Oke, baik. Ini jelas pelanggaran Pak, menurut kami Pak. Sudah jelas ya, Pak, dari yang gambar maupun gudang, warna, dan tulisan itu sangat mirip dengan produk kami Pak. Seperti ini. Kalau misalkan memang itu sangat mirip, otomatis
sertifikat ini tidak akan bisa Kami keluar. juga punya ada sertifikat. Iya, kami juga punya sertifikat. Sertifikat ini tidak akan keluar kalau misalkan memang apa yang Anda tentukan itu benar adanya. Berarti saya ingatkan kembali, ini adalah ruang mediasi, bukan arena pertarungan. Tidak ada mediasi ini dapat berjalan jika situasinya masih seperti ini. Jika perilaku seperti ini masih berlanjut, saya rasa mediasi ini tidak dapat dilanjutkan, dan saya dapat melaporkan insiden ini ke lembaga yang berwenang. Apakah dapat dimengerti? Mengerti Pak. Mengerti Pak. Baik, saya paham. Sebenarnya saya paham untuk isu ini adalah sangat emosional bagi kedua belah pihak. Maka dari itu mari kita kembali kepada inti permasalahan. Kan kedua belah pihak ini setuju mengadakan mediasi ya karena untuk menghindari proses pengadilan yang dimana itu lebih daripada proses mediasi. Jadi Ibu Suprihatin ya dan Bapak Ade, tujuan utama kita di sini adalah untuk menemukan solusi, bukan untuk memperkeruh situasi. Pak Ade, saya mendengar Anda merasa reputasi merek gudang garam terancam. Itu adalah hal yang wajar yang untuk dikhawatirkan oleh perusahaan besar seperti perusahaan Anda. Bahkan saya sendiri tahu lah seberapa besar perusahaan Anda. Namun Ibu Suprihatin, saya juga mendengar bahwa Anda ingin mempertahankan identitas usaha Anda tanpa merasa dihakimi. Iya Pak. Apakah ini ringkasan yang cukup adil ya? Iya Pak. Baik, kedua belah pihak sebenarnya memiliki kepentingan yang sama-sama melindungi bisnis masing-masing. Mari kita coba fokus kembali pada tujuan utama kita untuk memastikan bahwa kedua belah pihak bisa tetap beroperasi dengan baik tanpa saling mengganggu. Setuju? Setuju Pak. Baik, yang saya ingin tanyakan kepada pihak pemohon ya, apakah pihak pemohon ini keberatan dengan keberadaannya gudang baru atau keberatan atas produksi daripada gudang baru? Itu yang ingin saya tanyakan kepada pihak pemohon. Tentu saja Pak, saya keberatan tentang sebenarnya saya tidak keberatan tentang mereka membuat produk apa, tapi saya keberatan kenapa mereka meniru desain logo produk saya seperti itu Pak. Oke, baik. Terima kasih atas kerjasama kedua belah pihak ya, karena sudah kembali menenangkan diri. Namun saya rasa suasana diskusi seperti ini terlalu tegang untuk melakukan mediasi dan saya rasa tidak dapat untuk dilanjutkan bersama-sama. Jadi saya sarankan kita mengadakan sesi terpisah atau fokus yang dimana saya sudah sampaikan sebelumnya pada topik yang saya bacakan saat pramediasi ya. Jikalau tahap mediasi ini tidak berjalan lancar dan tidak menemukan jalan keluar, maka dari itu saya akan memilih untuk mengadakan sesi terpisah atau sesi kaukus. Saya akan bertemu masing-masing pihak secara terpisah untuk mendalami kebutuhan dan pandangan dari kedua belah pihak. Maka dari itu, dengan cara ini kita dapat merumuskan langkah-langkah yang lebih konstruktif untuk mediasi berikutnya. Apakah setuju? Setuju Pak. Yang bertanya Pak, apakah nanti di sesi kaukus itu apa yang kita sampaikan itu bakal terjaga Pak? Baik, untuk kerahasiaan sendiri saya sudah sampaikan bahwa sesi mediasi itu secara tertutup dan tidak akan keluar daripada ruangan itu sendiri. Dan saya jamin untuk hal-hal yang disampaikan oleh pihak pemohon, saya jamin itu tidak akan keluar kemana-mana. Kalau gitu kami setuju Pak. Baik, untuk pihak termohon setuju ya? Setuju Pak, semoga ini bisa membantu Pak. Baik, saya akan menjadwalkan fokus pertama dengan pihak pemohon, yaitu besok pagi ya, tanggal 13 Desember 2024. Dan untuk pihak pemohon, maksud saya termohon, akan dilakukan setelahnya. Jadi tim kami akan membantu kedua belah pihak untuk mengatur jadwal dan ruangannya. Terima kasih atas pengertian
kedua belah pihak. Pertemuan ini saya akhiri dan saya harap kita dapat kembali dengan suasana yang lebih positif di sesi berikutnya. Saya akhiri. Selamat pagi Pak. Pagi. Baik, selamat pagi Bapak Ade Mulyansari, Ibu Miranda Marani. Benar Pak. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara untuk sesi Kaukus kali ini. Maksud saya tujuan daripada pertemuan terpisah ini adalah untuk mendalami posisi Anda sebagai pemohon, memahami lebih jauh kebutuhan Anda, dan merancang pendekatan yang tepat untuk sesi mediasi berikutnya. Apakah Anda siap untuk mulai? Siap Pak. Baik, kedua belah pihak telah siap. Mungkin sebelum kita melanjutkan proses Kaukus, silakan diisi dulu daftar hadirin. Saya juga sudah sediakan air minum ya. Baik, mari kita mulai dengan mendengar penilaian pemohon terkait pertemuan sebelumnya. Bagaimana menurut Anda jalannya mediasi awal? Terang Pak, saya merasa kecewa dari sikap termohon kemarin itu Pak. Mereka menyangkal tuduhan kami, meskipun bukti-bukti yang sudah kami ajukan itu sangat jelas Pak. Bahkan perilaku mereka sangat tidak profesional. Jika terus begini, saya yakin kami tidak bisa mencapai solusi seperti itu Pak. Benar Pak, dari yang disampaikan oleh klien saya Mas Ade, bahwa kalau dari segi hukum ya Pak ya, pelanggaran mereka ini sudah sangat cukup jelas dari apa yang tadi sudah saya bawa di pertemuan sebelumnya Pak ya. Nah, kemiripan nama desain gudang baru dengan gudang garam itu kan sama sekali kan Pak ya, dengan desain juga. Nah, itu sangat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi klien saya Pak. Dan baik kerugian ini baik secara finansial maupun juga secara reputasi dari brand yang klien kami bangun dari awal gitu. Namun mereka ini tidak menunjukkan itikat baik untuk mengakui akan kesalahan tersebut Pak. Baik, saya mengerti kekhawatiran daripada pihak pemohon. Namun saya ingin mengingatkan kembali bahwa Bapak Ade sendiri dan Ibu Supriyati sebelumnya itu setuju untuk melakukan mediasi karena ini fokus kita itu adalah mencari solusi yang dapat diterima dan kedua belah pihak pun setuju akan hal itu. Jadi kita ini tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Namun di sini kita mencari jalan keluar agar perusahaan dari Bapak Ade dan Ibu Supriyati tetap bisa berjalan. Dan saya rasa itu dapat menjadi fokus utama kita pada mediasi yang akan datang maupun yang sekarang. Lalu dalam pandangan pihak pemohon, apa yang menjadi prioritas utama untuk dicapai? Yang paling utama itu Pak, pemberhentian penggunaan elemen merek yang mirip dengan gudang garam Pak. Terus mereka harus melakukan rebranding total agar tidak adanya kebingungan di pasar dan konsumen Pak. Selain itu, kompensasi juga penting untuk mengganti kerugian yang kami alami. Rebranding dan kompensasi ya. Oke. Lalu bagaimana jika pihak termohon bersedia melakukan rebranding tetapi keberatan untuk memberikan kompensasi? Oh, itu tidak cukup Pak, karena kerugian klien kami ini bukan hanya soal desain merek, tapi juga dampak pada konsumen maupun juga akan kepercayaan pasar Pak. Jadi tanpa kompensasi klien kami tidak mendapatkan suatu keadilan yang sudah semestinya Pak, gitu. Betul Pak, kami juga banyak menginvestasikan dalam membangun merek gudang garam kami Pak. Baik, jadi poin utama permasalahan Anda ini dan fokus utama untuk solusinya itu adalah branding total dan kompensasi yang sesuai, benar? Benar Pak.
Jadi jika saya boleh bertanya, apakah Anda terbuka untuk melakukan kompromi terkait besaran kompensasi asalkan ada kesepakatan soal rebranding? Saya mungkin bisa mempertimbangkan kompensasi itu, Pak. Tapi hanya jika rebranding mereka benar-benar signifikan dan dilakukan dengan segera, Pak. Tapi perlu kami tekankan di sini bahwa kami tetap menekankan betapa pentingnya kompensasi bagi yang diberikan Pak pada kami. Tapi kami bisa fleksibel sebenarnya Pak jika memang yang termohon itu Bu Suprihatin itu bisa menunjukkan etikat baik Pak, seperti itu. Baik, saya akan mencatat poin-poin ini untuk dibawa ke sesi terpisah dengan termohon. Saya juga akan berusaha untuk memastikan bahwa mereka memahami posisi Anda dan pentingnya rebranding sebagai bagian dari solusi. Baik, hal ini sebenarnya akan saya sampaikan pada saat proses mediasi terakhir ya. Jadi untuk memberikan atau mengatakan terkait solusi tersebut atau permintaan dari pihak pemohon akan disampaikan secara langsung atau disampaikan oleh pihak mediator. Terima kasih Pak Mediator. Saya harap Anda bisa menyampaikan dengan jelas kepada mereka bahwa kami tidak akan mundur dari tuntutan kami, Pak. Baik, tentu Pak. Saya akan melakukannya. Apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan sebelum kita akhiri sesi ini? Silahkan disebutkan dulu. Cukup Pak, kalau kami tidak ada tambahan Pak. Kami menunggu hasil dari pertemuan nanti selanjutnya Pak. Baik, sesuai dengan catatan saya itu dua pokok utama daripada permintaan pemohon adalah rebranding dengan segera dan kompensasi. Benar Pak. Benar? Benar Pak. Baik, jika tidak ada tambahan, saya akhiri dan terima kasih atas waktu dan kepercayaan Anda. Saya akan segera melanjutkan ke sesi berikutnya dengan pihak pemohon. Sampai bertemu lagi di mediasi bersama Andi dan saya jamin dan saya sampaikan bahwa hal yang telah kita rapatkan sekarang tidak akan bocor kemana-mana dan tidak akan saya sampaikan pada saat sesi kaukus bersama mereka. Seperti dipahami? Baik, terima kasih dan selamat siang. Selamat pagi. Pagi. Baik, selamat pagi Ibu Suprihatin dan Ibu Fitrani. Pagi Pak. Saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir untuk sesi kaukus kali ini. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, tujuan pertemuan terpisah ini adalah untuk mendengar pandangan dan kepentingan Anda secara lebih mendalam. Kita juga akan membahas kemungkinan solusi yang dapat diterima oleh pihak dari pemohon. Jadi sebelum kita memulai sesi kaukus ini, silakan untuk mengisi daftar hadir yang telah saya siapkan. Baik, terima kasih. Dan saya juga sudah menyediakan air minum ya. Baik, kembali kepada sesi mediasi sebelumnya. Bagaimana tanggapan dari pihak termohon atas mediasi ini yang terjadi sebelumnya bersama pihak pemohon? Mungkin bisa disampaikan ya? Terus terang Pak, saya kurang puas atau kurang pas dengan jalannya mediasi sebelumnya. Baik, saya mengerti Ibu Suprihatin. Jadi karena ketidakpuasan dan suasana mediasi sebelumnya, justru sesi ini adalah kesempatan untuk mengungkapkan apa yang menjadi keberatan atau kesulitan Anda dalam proses ini. Apa yang ingin Anda sampaikan terkait jalannya mediasi sebelumnya? Apa yang ingin Anda sampaikan sekali itu? Baik Pak, pada mediasi sebelumnya itu Pak, pemohon terus menuduh kami Pak, menuduh kami meniru merek mereka. Padahal kami tidak pernah punya niat untuk meniru merek mereka Pak. Gudang baru itu merek saya adalah merek yang sah Pak, nama yang sah, dan desainnya kami pun berbeda dengan merek mereka Pak. Kalaupun ada kesamaan mungkin
itu tidak ada tujuan untuk meniru merek mereka, Pak. Mereka hanya ingin menyingkirkan kami saja pada pasar, itu menurut saya. Betul Pak Mediator. Kami merasa pemohon itu mencoba mendominasi dan juga dengan menggunakan dalih pelanggaran merek, padahal kemiripan yang mereka klaim itu tidak berdasar. Bahkan kata gudang sendiri itu adalah kata yang generik, yang mana dia itu adalah kata umum dan tidak dapat dimonopoli, Pak, seperti itu. Baik, saya memahami sudut pandang Anda. Lalu terkait merek dan logo, untuk saudara dari pemohon, apakah sebelumnya mengetahui tentang adanya merek, tentang adanya perusahaan udang garam itu sendiri? Apakah saudara termohon itu mengetahui? Mengetahui, Pak. Mengetahui ya. Mohon maaf, sebelumnya Ibu Supriani sebagai direktur ya? Iya Pak, saya direktur PT Gudang Garam. Oke, baik. Saya paham terkait sudut pandang Anda. Dalam mediasi ini kita berusaha mencari solusi yang tidak hanya mengakhiri sengketa, tetapi juga menjaga keberlanjutan bisnis Anda. Menurut Anda, apa yang menjadi batas toleransi Anda dalam menghadapi tuntutan pemohon? Kami bersedia melakukan perubahan desain merek kami, Pak, tapi bukan rebranding total. Namun nama Gudang Baru kan sudah menjadi bagian dari identitas bisnis kami, Pak, selama bertahun-tahun. Jadi mungkin yang akan kami lakukan adalah perubahan desain pada merek kami yang sama dengan merek Gudang Baru itu saja, Pak. Kalau untuk kata gudang itu tidak akan kami ganti, Pak. Baik, untuk permintaan kompensasi yang diajukan oleh pemohon, sebenarnya kami menolak tegas ya, Pak. Mereka tidak punya bukti konkret tentang kerugian yang mereka alami. Kami merasa tuntutan itu hanya digunakan sebagai alat untuk menekan kami. Kemudian untuk masalah rebranding, kami kalau melakukan rebranding kembali, kami juga membutuhkan biaya yang sangat banyak untuk mengubah kemasan, mengubah nama dan segala macam. Itu juga memerlukan biaya yang amat sangat besar, Pak, seperti itu. Baik, saya memahami atas pendapat daripada termohon, dan saya juga sepemikiran terkait adanya izin dari merek tersebut, karena yang kita tahu ya, peraturan hak cipta yang ada di negara kita ini cukup ketat lah untuk terkait kemiripan maupun kecocokan. Jadi jikalau memang sudah ada bukti pendaftaran ciptanya, saya rasa baik. Mungkin saya menyampaikan ya dari dua pokok daripada keinginan pemohon sebelumnya yang sudah disampaikan pada saat sesi kampus pertama. Jadi yang diminta oleh pemohon itu adalah rebranding dan permintaan kompensasi. Lalu untuk permintaan kompensasi yang diajukan pemohon, itu apakah saudara dari termohon terbuka untuk melakukan kompromi terkait dengan kompensasi? Tadi disampaikan bahwa rebranding itu merupakan hal yang berat bagi perusahaan Anda ya, benar? Benar, Pak. Mungkin bisa didiskusikan dulu ya dengan Kami mungkin bisa mempertimbangkan, Pak, untuk perubahan desain, tapi tetap mempertahankan nama Gudang Baru itu, Pak. Kalau desain harus diubah terlalu drastis, itu akan membingungkan pelanggan kami, Pak. Karena pelanggan kami kan, kami sendiri sudah memiliki pelanggan, Pak. Betul, kami bersedia membuat perubahan, tetapi seperti warna kemasan ataupun elemen logo, selama tidak mengorbankan identitas utama merek kami bersedia dengan banyak pertimbangan sebenarnya ini, Pak. Baik, terkait kompensasi, jadi Anda terbuka ya? Iya, Pak. Untuk perubahan desain juga
tetapi dengan batasan bahwa identitas utama tetap terjaga. Benar? Benar Pak. Saya akan menyampaikan posisi ini pada pemohon dalam sesi berikutnya. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan? Tidak ada Pak, saya hanya berharap pemohon bisa melihat bahwa kami juga memiliki hak yang sah Pak atas merek kami. Kami tidak pernah berniat merusak reputasi mereka sama sekali Pak. Dan juga kami sangat berharap kepada mediasi kali ini benar-benar dapat menemukan solusi, bukan hanya sekedar menekan salah satu pihak. Kami ingin adanya keadilan di sini. Kami ingin mempertahankan apa yang sudah kami miliki sedari awal dan apa yang sudah sah menurut hukum seperti itu Pak. Baik, saya mengapresiasi keterbukaan Anda. Lalu terkait dengan balasan daripada permintaan pemohon, itu akan disampaikan sendiri atau saya yang menyampaikan? Mungkin bisa dari Bapak aja untuk menyampaikan. Baik, nah saya akan memastikan posisi Anda dipahami oleh pihak pemohon. Apakah ada tambahan? Cukup Pak. Cukup? Baik, karena tidak ada tambahan, saya rasa sesi kaukus hari ini cukup dan kita dapat bersiap untuk pertemuan bersama berikutnya. Mengerti? Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak Ade Maulid Syarif. Pagi Pak. Ibu Miranda Maharani. Pagi Pak. Ibu Supriyadi Pagi Pak. dan Ibu Fitriani ya. Ya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kedua belah pihak dalam sesi mediasi ini. Hari ini kita fokus pada upaya menemukan kesepakatan final yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Saya mengapresiasi keterbukaan yang telah ditunjukkan pada pertemuan sebelumnya. Saya harap diskusi hari ini dapat berjalan lancar dan dapat menemukan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Apakah semua sudah siap untuk mulai? Siap Pak. Baik, mungkin sebelum kita mulai, silakan isi daftar isinya terlebih dahulu. Kita hadir. Kedua belah pihak saya juga telah menyiapkan air minum ya. Kedua belah pihak tadi sudah siap ya? Siap Pak. Baik, mari kita mulai. Untuk mempermudah diskusi dalam mediasi kali ini, saya akan merangkum posisi masing-masing pihak dari pertemuan sebelumnya atau dari sesi kaukus sebelumnya. Pihak pemohon juga sudah menyampaikan apa permintaan utama dan pihak termohon juga telah menyampaikan apa keinginan utamanya. Jadi pihak pemohon menuntut perubahan total elemen desain tarif negara baru dan meminta kompensasi atas kerugian yang diklaim telah terjadi. Dan pihak termohon di sisi lain menyatakan kesediaan untuk melakukan perubahan desain secara signifikan, tapi menolak untuk melakukan tuntutan rebranding total dan kompensasi. Apakah ini sudah sesuai? Ya, sudah sesuai Pak. Itu posisi kita Pak. Iya betul. Baik, mari kita bahas terkait poin pertama, yaitu perubahan desain merek udang baru. Ibu Supriyati, apakah Anda bisa menjelaskan lebih rinci sejauh mana perubahan yang bersedia Anda lakukan? Baik Pak, kami bersedia mengganti elemen desain logo dan kemasan seperti warna, font, atau icon utama, tapi kami tetap ingin mempertahankan nama gudang baru karena itu sudah menjadi identitas usaha kami sejak lama Pak. Kalau nama tetap dipertahankan Bu, kami khawatir konsumen akan kebingungan. Namun nama itu terlalu mirip dengan gudang garam seperti itu Bu. Mohon maaf sebelumnya, tapi kami sudah menjelaskan pada sesi kampus kemarin bahwasanya
kata gudang adalah kata generik yang mana tidak dapat dimonopoli oleh pihak manapun karena kata itu adalah kata yang umum. Kami tidak setuju jika itu dianggap sebagai pelanggaran yang dimaksudkan oleh pemohon seperti itu. Baik, mungkin yang dimaksud oleh Ibu Fitriani memang benar akan ada kekhawatiran dari pihak pemohon jikalau akan adanya kebingungan lah atas produksi yang akan dihadirkan oleh keduanya. Tapi yang disampaikan oleh pihak termohon, mereka sudah menjelaskan bahwa kata gudang sendiri itu adalah kata generik. Jadi seperti kata universal. Mungkin itu ya yang dimaksud ya. Baik, mari kita coba mencari titik temu atas dasar poin pertama ini. Jadi apakah mungkin untuk mempertahankan nama gudang baru tetapi dengan perubahan desain yang membuatnya berbeda secara signifikan dari merek gudang garam? Misalnya perubahan logo, font, dan elemen visual utama yang dapat memastikan perbedaan di mata konsumen. Bagaimana? Mungkin itu bisa dipertimbangkan, Pak, selama desain barunya benar-benar berbeda dan tidak menimbulkan kesan afiliasi dengan gudang garam. Baik, saya akan mencatat bahwa perubahan desain signifikan adalah langkah pertama yang disetujui oleh pihak dari pemohon. Lalu selanjutnya mari kita bahas soal kompensasi. Bagaimana pihak termohon atas kompensasi yang ingin yang telah disampaikan sebelumnya oleh pihak pemohon. Kan sebelumnya saya telah bertanya dari pihak termohon sendiri, apakah kompensasi tersebut dapat dikompromi, dan pihak termohon sendiri menyatakan bahwa dapat. Mungkin bisa dilanjutkan. Terus terang Bapak, kami tidak setuju sama sekali. Tidak ada bukti yang menyatakan kerugian yang ditimbulkan oleh keberadaan merek kami, Pak. Kami bersedia menawarkan solusi lain seperti kontribusi untuk biaya rebranding kami sendiri sebagai bentuk goodwill, Pak. Seperti itu, Pak. Menurut saya, Pak, ya, menurut kami itu lebih tepatnya kompensasi itu, Bu, itu suatu hal yang wajar gitu, Pak Mediator. Karena klien saya khususnya itu telah mengalami penurunan dari segi reputasi maupun juga secara kerugian materi, Bu. Jadi itu suatu hal yang wajar kompensasi itu, Bu. Tapi seperti ini, Bu, kalau kami sudah menyetujui adanya rebranding walaupun tidak secara keseluruhan, hal itu juga membuat kami mengalami kerugian yang dimana kami harus menarik barang-barang kami dengan logo-logo yang Anda tidak sepakati untuk diganti dan dikeluarkan lagi, dan itu menurut saya kita sama-sama mengalami kerugian yang besar karena produk yang sudah disebar oleh pihak klien kami itu sudah sangat besar jumlahnya dan banyak sekali. Seperti itu. Baik, saya ingatkan kembali ya pihak termohon, sesi kampus telah selesai, tidak ada lagi nada tinggi di sini. Lalu mungkin yang ingin disampaikan dari pihak pemohon itu adalah terkait kompensasi tersebut untuk lebih ke minimalisir daripada tuntutan yang mungkin akan diajukan dari pihak pemohon di masa depan. Jadi mungkin mari kita coba pendekatan kompromi terkait kompensasi tersebut. Bagaimana pihak pemohon apakah bersedia untuk menurunkan tuntutan kompensasi tersebut, misalnya dalam bentuk kontribusi parsial dari termohon untuk menutup biaya proses mediasi dan rebranding, atau hal lain, menurunkan total kompensasi mungkin, atau bagaimana? Itu bisa dipertimbangkan sih, Pak, selama kontribusinya cukup signifikan dan ada komitmen yang jelas untuk segera melakukan perubahan desain. Saya setuju dengan itu, Pak. Kami akan berkontribusi secara proporsional. Baik, jadi kedua belah pihak ini sepakat ya
terkait dengan poin-poin yang telah disampaikan sebelumnya tadi. Sepakat? Untuk pihak dari pemohon sepakat? Sudah didiskusikan? Sepakat Pak, kami sepakat. Untuk pihak termohon sepakat? Sepakat. Baik, jadi kesimpulan daripada mediasi panjang kita ya sebelumnya. Jadi yang poin pertama yang telah saya catat adalah pihak termohon akan melakukan perubahan desain merek secara signifikan. Poin kedua, pihak termohon akan memberikan kontribusi untuk menutup sebagian biaya mediasi dan rebranding. Lalu kedua belah pihak sepakat. Poin ketiga, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini tanpa melibatkan jalur pengadilan. Setuju? Setuju Pak. Setuju Pak. Itu Clear? bisa kami terima Pak. Oke. Baik. Dengan ini saya akan menyusun draft kesepakatan tertulis untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya yakin solusi ini akan menguntungkan dari kedua belah pihak itu sendiri. Sebentar ya, saya siapkan dulu draft kesepakatan tertulisnya. Baik, silakan ditandatangani. Mungkin bisa dibuat dari panjang sendiri. Baik, draft kesepakatan tertulis sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saya rasa mediasi kali ini dan saya rasa mediasi sudah dapat ditutup. Kedua belah pihak sudah setuju dengan solusi yang telah disepakati dan ini saya ucapkan terima kasih atas kerjasama dari kedua belah pihak. Saya yakin solusi ini akan menguntungkan di masa depan. Saya akhiri. Selamat siang. Silakan.